warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lepmania, kembali lagi di video channel YouTube Lepmania. Video ini adalah video Q&A Lepmania, di mana semua pertanyaan yang masuk ke Lepmania akan dibahas di channel YouTube ini. Oke, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ayu Melinda. Di sini saya sebagai Laboratory Junior Partner. Video kali ini saya akan coba membahas terkait dengan pertanyaan dari teman-teman Lepmania yang sudah masuk, ya. Pertanyaan ini dari Ibu Atik, jadi beliau sudah mengikuti kuliah online WhatsApp Lepmania. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara sterilisasi alat gelas dan kriteria bahan untuk membungkus alat gelas seperti apa? Bolehkah memakai aluminium foil, koran, atau kertas sisa perkantoran? Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara membunuh mikroba setelah selesai pembacaan hasil? Mari kita simak jawabannya. Sterilisasi dan dekontaminasi di laboratorium mikrobiologi. Saya yakin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah ini ya, sterilisasi dan dekontaminasi. Apalagi teman-teman yang di laboratorium mikrobiologi. Nah, secara tujuan sebenarnya sama-sama membunuh mikroorganisme ya, tapi yang membedakan adalah objeknya. Apa sih yang disterilisasi dan apa yang dikontaminasi? Sterilisasi atau dekontaminasi sebetulnya dibahas dalam acuan SNI ISO 218/2012 yang membahas terkait mikrobiologi bahan pangan dan pakan, kesehatan umum, dan pedoman untuk pengujian mikrobiologi. Jadi tentunya untuk sterilisasi dan kontaminasi kita juga perlu melihat acuannya supaya tidak membingungkan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang tercantum dalam acuan tersebut, suhu dan lama sterilisasi atau dekontaminasi itu sebaiknya dicatat. Indikator sterilisasi dapat digunakan untuk membedakan antara bahan yang steril atau tidak. Nah, artinya adalah teman-teman semua benar-benar harus mencatat atau mendokumentasikan ketika melakukan sterilisasi ataupun dekontaminasi. Supaya apa? Supaya menjadi bukti bahwa teman-teman sudah melakukannya. Ya. Kemudian, untuk indikator sterilisasi. Indikator sterilisasi, seperti yang sudah saya katakan, digunakan untuk membedakan bahan steril atau tidak. Bukan indikator efektivitas autoklaf ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau melihat kinerja dari autoklaf itu bukan menggunakan tab indikator ini ya, tapi menggunakan biological indicator ya. Jadi teman-teman semua yang masih bingung seperti apa sih biological indicator itu, teman-teman bisa kunjungi di Lepmania Store. Nah, di situ ada beberapa barang-barang yang pendukung yang bisa diperlukan dalam sterilisasi ini. Jadi sterilisasi itu dibedakan menjadi dua. Ada sterilisasi kering atau panas kering. Nah, untuk panas kering ini, jadi alat gelas ya itu menggunakan oven ya, dalam sterilisasinya. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam pada suhu 170 derajat Celcius, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu sterilisasi basah. Jadi, merupakan metode yang paling efektif untuk sterilisasi alat gelas dan bahan-bahan laboratorium. Kemudian, untuk suhunya adalah 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi, terkait pertanyaan dari Ibu Atik tadi, untuk alat gelas itu bisa menggunakan sterilisasi dengan metode panas kering, ya. Namun juga bisa menggunakan panas basah. Hanya kalau misalnya menggunakan sterilisasi basah, itu pada alat gelasnya akan muncul uap airnya, gitu. Itu aja sih kekurangannya. Kemudian untuk kriteria bahan pembungkus alat gelas sebetulnya dalam acuan tidak disebutkan harus seperti apa.
Hanya saja idealnya lebih baik menggunakan selongsong. Nah, dimana selongsong ini terbuat dari stainless steel, jadi lebih aman dan juga lebih awet, gitu ya, dan bisa digunakan beberapa kali. Jadi ukurannya ada yang untuk cawan Petri, ada juga untuk pipet gelas seperti itu. Terkait dengan pertanyaan Ibu Atik tadi, bagaimana cara membunuh mikroba setelah hasil pembacaan? Mungkin yang dimaksud di sini adalah media yang sudah ditumbuhkan bakteri. Nah, caranya dengan melakukan dekontaminasi. Jadi dekontaminasi ada beberapa jenis sebetulnya. Nah, untuk yang ini dekontaminasi dengan senyawa kimia. Artinya, melakukan dekontaminasi menggunakan senyawa kimia berbasis klorin, alkohol, maupun senyawa surfaktan dengan konsentrasi yang sesuai dengan waktu kontak yang tepat. Namun, akan lebih efektif sebetulnya menggunakan medium panas, artinya bisa menggunakan autoclave. Jadi, membunuh mikrobanya itu dengan dekontaminasi menggunakan autoclave. Suhunya berapa? Suhunya adalah 121 derajat Celcius dalam waktu setidaknya adalah 30 menit. Ya, gitu. Demikian tanya jawab kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait mikrobiologi, silakan ikuti e-learning Labmania dengan mengunjungi labmania.traininglaboratorium.online. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan teman-teman juga bisa share video ini supaya ilmunya lebih bermanfaat. Sampai ketemu di video seri Q&A berikutnya. Saya Ayu Melinda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.